Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iman Thoriqul Ilmi, NIM 19100111127, yang dimana kelompok saya akan membahas tema terkait kewajiban anak terhadap orang tua. Di sini saya akan membahas terkait kewajiban anak terhadap orang tua. Nah, seorang muslim itu percaya akan adanya hak kedua orang tua terhadap dirinya, serta kewajiban berbakti, mentaati, dan berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Tidak hanya karena mereka berdua ini menjadi sebab keberadaannya, atau karena mereka telah memberikan perlakuan baik terhadap dan memenuhi kebutuhannya, tapi juga karena Allah telah menetapkan kewajiban atas anak. Nah, kemudian menghormati dan menghargai serta berbakti kepada orang tua ini merupakan kewajiban anak terhadap orang tuanya. Karena begitu besar jasa dan pengorbanan seorang orang tua terhadap anaknya tersebut. Nah, mengenai ibu ini, bayangkan beliau ini telah mengandung kamu sekitar 9 bulan, itu sangatlah lama sekali. Nah, mengandung sudah susah payah, begitu pula waktu melahirkan apalagi ya. Sedangkan ayah tahu sendirilah bagaimana ayah ini menafkahi istrinya guna anaknya tersebut. Nah, oleh sebab itu anak ini harus berbakti kepada orang tua, tidak boleh durhaka, mengingat jasa baik kedua orang tuanya itu, kecuali jika diperintah maksiat itu dalam beda lagi. Berbuat baik ini kan, berbuat baik kepada orang tua ini kan memiliki kedudukan yang amat tinggi dan sangat mulia. Maka pesan saya, hormatilah orang tuamu, berbaktilah kepada orang tuamu, karena kesuksesan itu ada di dalam doa kedua orang tuamu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan hadis tentang kewajiban anak terhadap orang tua, yaitu dengan salah satunya menghormati dan patuh kepada orang tua. Menghormati orang tua sangat ditekankan dalam Islam. Banyak ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa segenap mukmin harus berbuat baik dan menghormati orang tua. Selain menyeru untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan tidak menyekutukannya dengan apapun, Al-Quran juga menegaskan kepada umat Islam untuk menghormati kedua orang tuanya. Sebagai muslim yang baik, tentunya kita memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tua, baik ibu maupun ayah. Agama Islam mengajarkan dan mewajibkan kita sebagai anak untuk berbakti dan taat kepada ibu dan maupun ayahnya. Taat dan berbakti kepada orang tua adalah sikap dan perbuatan yang terpuji. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada umat manusia untuk menghormati orang tua. Dalil-dalil tentang perintah Allah SWT tersebut antara lain: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Shadaqallahu adzim. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan jahat, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan uapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan uapkanlah, duhai Tuhanku, sayanglah keduanya
sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Terdapat dalam surah Quran surat Al-Isra juz 17 ayat 23 sampai 24. Selanjutnya yaitu pentingnya seorang anak untuk meminta doa restu dari kedua orang tuanya pada setiap keinginan dan kegiatannya. Karena restu Allah Subhanahu wa taala disebabkan restu orang yang berbakti kepada orang tua, doanya akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi seorang anak memerlukan atau menginginkan sesuatu, seperti halnya yaitu mencari ilmu, mendapatkan pekerjaan, dan lain sebagainya. Yang paling penting adalah meminta restu kedua orang tuanya. Dan ada hadis juga yang berbunyi, ridhollahi fi ridhol walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini, yang artinya ridha Allah terletak pada ridho orang tua dan murka Allah terletak pada kemungkaran orang tua. Hadis riwayat Baihaqi. Dan ada juga yaitu yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari yang berbunyi an Abdillahi radhiyallahu anhu qala sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayul amali ahabbu ilallah qala as-salatu ala waqtiha qala thumma ayyun qala birrul walidaini qala thumma ayyun qala al-jihadu fi sabilillah. Hadis riwayat Bukhari. Perlu ditegaskan kembali bahwa birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, tidak hanya sekedar berbuat ihsan atau baik saja. Akan tetapi birrul walidain memiliki bakti itu pun bukanlah balasan yang setara jika dibandingkan dengan kebaikan yang telah diberikan kepada orang tua kita. Namun setidaknya berbakti sudah dapat menggolongkan pelakunya sebagai orang yang bersyukur. Imam An-Nawawi menjelaskan arti rulalan, yaitu berbuat baik terhadap kedua orang tua, bersikap baik kepada keduanya, melakukan berbagai hal yang dapat membuat mereka bergembira, serta berbuat baik kepada teman-teman mereka. Imam Az-Zahabi menjelaskan bahwa birrul walidain atau bakti kepada orang tua hanya dapat direalisasikan dengan memenuhi 3 bentuk kewajiban. Yang pertama yaitu menaati segala perintah orang tua kecuali dalam maksiat. Berarti jika itu masih dalam lingkup kebaikan, maka kita wajib untuk melaksanakan perintah orang tua. Yang kedua yaitu menjaga amanah harta yang dititipkan orang tua atau diberikan oleh orang tua. Yang ketiga yaitu membantu atau menolong orang tua bila mereka terhadap kedua orang tua, bersikap baik kepada keduanya, melakukan berbagai hal yang dapat membuat mereka bergembira, serta berbuat baik kepada teman-teman mereka. Imam Az-Zahabi menjelaskan bahwa birrul walidain atau bakti kepada orang tua hanya dapat direalisasikan dengan memenuhi 3 bentuk kewajiban. Yang pertama yaitu menaati segala perintah orang tua kecuali dalam maksiat. Berarti jika itu masih dalam lingkup kebaikan, maka kita wajib untuk melaksanakan perintah orang tua. Yang kedua yaitu menjaga amanah harta yang dititipkan orang tua atau diberikan oleh orang tua. Yang ketiga yaitu membantu atau menolong orang tua bila mereka membutuhkan. Jika kita misalnya tuh gini, jika kita disuruh pergi ke pasar membeli beras, ya maka kita laksanakanlah perintah orang tua itu karena beliau sedang membutuhkan bantuan kita. Tentu saja kewajiban kita untuk berbakti kepada orang tua bukanlah tanpa alasan. Penjelasan di atas merupakan bentuk alasan betapa pentingnya kita berbakti kepada orang tua. Adapun hikmah yang bisa diambil dari berbakti kepada orang tua antara lain sebagai berikut. Pertama yaitu berbakti kepada orang tua merupakan amal yang paling utama. Dan kedua yaitu apabila orang tua kita ridho atas apa yang kita perbuat, maka Allah Subhanahu wa taala pun ridho atas apa yang kita perbuat. Yang ketiga yaitu berbakti kepada orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, yaitu dengan cara
bertawasul dengan amal soleh tersebut. Yang keempat yaitu ada berbakti kepada orang tua akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umurnya. Yang kelima yaitu berbakti kepada orang tua dapat menjadikan kita dimasukkan ke jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika kita berbakti kepada orang tua tanpa membohongi maupun berbuat jelek, insya Allah akan menjadikan kita masuk ke jannahnya Allah. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu tentang keutamaan menghormati kedua orang tua. Langsung saja saya akan menerangkan sedikit tentang poin ketiga. Menghormati kedua orang tua atau mematuhi yaitu termasuk kewajiban anak kepada kedua orang tua. Garis besar di sini dari keutamaan tersebut adalah kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Sangatlah besar pahala yang kita dapat apabila kita melakukan atau melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita dikatakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala? Karena ketika kita menghormati atau mematuhi kedua orang tua, hati orang tua akan merasa senang, bunga. Maka ketika orang tua merasa senang, orang tua akan meridhoi kita. Nah, disitulah dikatakan kenapa Allah meridhoi apa yang kita lakukan, karena ridho orang tua adalah ridho Allah juga. Kemudian garis besar yang kedua yaitu adapun pahala yang akan kita dapatkan. Salah satunya yaitu yang pertama adalah kita termasuk telah melakukan amalan yang paling mulia. Karena ketika kita menghormati atau mematuhi kedua orang tua, kita telah melaksanakan pahala, yaitu melakukan amalan yang paling mulia. Kemudian yang kedua adalah merupakan salah satu sebab-sebab diampuninya dosa kita. Ketika kita menghormati kedua orang tua, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Salah satu sebab-sebab diampuninya dosa-dosa. Kemudian yang ketiga ada sebab masuknya kita ke surga. Salah satu sebab masuknya kita ke surga ketika kita menghormati atau mematuhi kedua orang tua, maka kita telah melakukan juga salah satu sebab masuknya kita untuk ke surga. Yang keempat yaitu dipanjangkan umurnya. Bukan hanya silaturahmi, tapi menghormati kedua orang tua atau mematuhi kedua orang tua juga merupakan salah satu dipanjangkan umur kita. Kemudian poin yang terakhir dari pahala yang akan kita dapat adalah doa kita akan dikabul. Masya Allah. Maka ketika kita menghormati kedua orang tua atau mematuhi kedua orang tua, kita akan dikabulkan doanya. Begitu hebat ketika kita meminta, ya Allah, ya Allah, ampuni dosa-dosa kedua orang tua saya, sehatkanlah dan berkahilah, maka Allah akan kabulkan. Sekian dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangan dari kelompok 6, meminta maaf dan berterima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.